Nah, kayak gitu. Ini jalan kalau mau foto. Barbar. Hai. Ini ada apa? Hai. Hai. Salah. Abu di. Hai, awas. Saya nggak ngeliat ke ini. Rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bertemu rekan-rekan wartawan pagi hari ini. Jadi musnahan hasil kegiatan atau baik dari temuan yang informasi dari masyarakat, termasuk dari rekan kita dari Babinsa ya, Babinsa Kodim Tamiang. Jadi bicara tentang narkoba, saya sampaikan secara umum dulu, nanti semuanya, mekanismenya seperti apa, nanti ada dari POM, ada dari Kawit Berantas. Pada rekan-rekan sekalian bahwa di hasil penelitian 2019 ini, kita Provinsi Aceh ini menduduki posisi ranking ke-6 dari seluruh Indonesia, yang prevalensinya 2,80%. Jadi kurang lebih 82.000 ya, 82.400 sekian jumlah penduduk yang ada di Provinsi Aceh ini diduga terpapar oleh narkoba. Kondisi ini tentunya memberikan rasa kekhawatiran kita, perhatian kita dari seluruh komponen yang ada di Provinsi Aceh ini, baik pemerintahan daerah, kemudian semua instansi pemerintahan, kementerian lembaga, dan seluruh stakeholder yang ada di Provinsi Aceh ini untuk sama-sama melakukan pemberantasan. Karena sektoral dan instansi terkait. Ini ada 19 kristal. Ini dalamnya ada sabu, nanti biar sama-sama dilihat. Ini next. Dan untuk jenis yang lain. Ubah, harus ngomong bersama. Oke, menurut saya pasti begini, model teh. Oke Bapak. Ya. Oke Bapak. Oke Bapak. Ya. Bang, bisa dibang Pak. Pak Heru, kameranya Pak Heru, Pak Amanto. Narkotika golongan 1 jenis sabu. Ya. Mami. 1, 2. Yo. Bapak. Taruh enggak? Ya. Oke. Ya, dinas kesehatan. Selamat siang rekan-rekan. Jam. Boleh juga. 10 ya? Tantangan terbesar apa sih kalau untuk Aceh terhadap pemberantasan narkoba ini? Ya, jadi Aceh ini karakteristis dari secara geografis memang memiliki pantai yang cukup panjang di pantai timur ya, dari mulai Sumawe sampai ke ujung, dari mulai Sumawe, Biren dan sebagainya pantai timur. Dan panjangnya pantai ini memang tentunya memberikan keuntungan bagi para nelayan kalau itu dilihat dari sisi positif, tapi juga menjadikan kerawanan karena menjadi pintu masuk dari para penyelundup dari narkoba yang notabene jalur narkobanya itu memang dari arah lewat dari Selat Melaka.
Ini yang menjadi titik kerawanan. Oleh karena itu kita tetapkan bahwa daerah jalur itu menjadi jalur yang kita awasi karena peredaran semua masuk dari situ, kemudian masuk lewat darat, sambung ke arah Sumatera, kemudian Sumatera nyebang bisa sampai ke arah Jawa. Ini jalur-jalurnya pelabuhan-pelabuhan yang sering disebut namanya pelabuhan tikus inilah yang dimasukin oleh mereka-mereka itu. 15 kilo. 19. Yang di Aceh Tamiang, Pak. Oh, jadi gini, kita memang terhadap yang barusan kita musnahkan, kita tidak berhenti dalam hal menerima informasi, kemudian menemukan. Udah, nanti yang lain, awas jangan sampai